Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yauma TV, jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh di acara Yauma TV ya. Meskipun bulan puasa kita lapar, tidak menjadi alasan untuk kemudian tidak untuk belajar gitu ya. Bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini justru bagaimana meningkatkan produktivitas kita, terutama dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara Ramadan berbasis pendidikan. Bagaimana kita memaknai Ramadan ini meningkatkan produktivitas kita dalam belajar, dalam berpendidikan. Nah, di samping saya ada Bapak Dr. Sayi. Selamat malam, Pak. Malam. Nah, ini berbeda karena kita tag-nya pada ini malam gitu ya. Karena menghindari bulan puasa, mungkin takut ada kegiatan karena terlalu tingginya produktivitas dalam mengajar. Iya. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak ini terkait apa ya? Ini kan masih maraknya teman-teman, justru di bulan puasa malah tensi belajar sangat meningkat nih. Gimana pandangan Bapak terkait ini? Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya akan coba memberikan jawaban bahwa bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan amal, bulan panen untuk memetik amal kita begitu. Artinya dalam Ramadan itu dikenal dengan istilah lipat ganda pahala, sehingga para pendidik, para guru, para kiai mengajarkan kita bagaimana tidak rugi menghadapi Ramadan setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, banyak media dakwah yang dilakukan oleh para kiai terdahulu, para guru, para pemangku kebijakan di lembaga pendidikan untuk menambah kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, khususnya bagaimana memperbaiki diri untuk menjadi insan kamil, menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga motivasi itulah yang kemudian kegiatan pendidikan di bulan Ramadan walaupun lapar kata tadi, pendidikan tetap berlanjut dan bahkan lebih lama ketimbang tidak di bulan Ramadan seperti itu. Nah, itu mungkin pandangan saya. Iya. Nah, itu kan yang menarik. Seharusnya kan secara logika orang lagi haus, lapar, tensi pendidikan yang diturunin, nggak ada pondok Ramadan, bisa untuk tidur dan sebagainya. Nah, ini kan hari ini malah gencar, justru dari anak SD, SMP, SMA melaksanakan pondok Ramadan. Nah, itu kan semata-mata kalau Bapak saya mengatakan untuk melipat gandakan pahala. Ya. Nah, bagaimana kemudian agar teman-teman ini ya ada strategi khusus tidak untuk teman-teman bagaimana menjaga spirit untuk belajar selama bulan Ramadan? Oke. Bagi saya dan keluarga saya, spirit dalam mencari berkah di bulan Ramadan atau meningkatkan atau melipat gandakan pahala adalah dengan menyiapkan mental kita, mental spiritual dan mental fisik kita. Artinya bulan Ramadan ini sebenarnya sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab gitu ya. Sehingga muncul doa fi Rajab wa Sa'ban seperti itu. Nah, ketika sudah nyampe bulan Ramadan ini kan menjadi rahmat yang kemudian dianugerahkan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan. Nah, spirit itulah yang kemudian menjadi yang harus kita capkan ke masing-masing kita untuk meningkatkan stamina kita, sehingga walaupun bulan puasa kita tetap melaksanakan ibadah, bahkan ibadahnya lebih banyak daripada hari biasanya. Pendidikan pun juga demikian. Pendidikan bisa saja kita ikut kultum di masjid, namun di banyak lembaga pendidikan sudah ada pondok Ramadan di sekolah SD misalnya, SMP, SMA, yang itu semua adalah mereka berangkatnya atau motivasi mereka adalah karena spirit dalam rangka melipat gandakan pahala yang tadi saya sebutkan, bahwa di bulan Ramadan itu ada lipat ganda pahala yang mana satu pahala menjadi 70. Itulah yang dikejar oleh
yang harus kita sadari bahwa motivasi pendidikan yang tinggi di bulan Ramadan karena ada lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah masuk pada bulan Ramadan dan kemudian tidak menambah amal baiknya, itu rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena di bulan Ramadan itu tadi saya katakan ada lipat ganda pahala. Itu mungkin yang jawaban saya tentang pertanyaan dari saudara tadi. Oh, yang menarik tadi. Jadi pergeseran tidak hanya pendidikan di bulan puasa tidak hanya fokus pada ruang belajar di sekolah, tapi kemudian juga di tempat-tempat lain seperti ibadah dan tadi yang kultum dan sebagainya. Itu jadi makna pendidikan di bulan puasa itu luas ya Pak ya? Makna pendidikan di bulan puasa itu luas sekali karena semua lembaga, tidak hanya lembaga pendidikan, berlomba-lomba untuk kemudian meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang spirit Ramadan itu. Termasuk masjid dan musola. Termasuk masjid dan musola yang kemudian ada jadwal kultum subuh, kultum tarawih itu. Itu semata-mata dalam rangka meraih bulan Ramadan ini menjadi lebih baik untuk mereka sesuai ayat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bulan Ramadan itu adalah ajang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini dilatih bagaimana kita menjadi orang yang jujur kepada dirinya sendiri, karena puasa itu yang menilai adalah Allah. Kalau kita mengklaim kita puasa, walaupun tidak puasa, kita percaya. Tapi karena demikianlah kemudian Allah melipat gandakan pahala itu. Oleh karena demikian, maka orang yang sadar, para tokoh masyarakat, para kiai, para pimpinan lembaga, biasanya di bulan Ramadan itu mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah pengetahuan, yang itu boleh disebut pendidikan. Bahkan di perguruan tinggi juga demikian, di perkantoran juga demikian. Setiap sholat duhur biasanya, kalau di perkantoran itu, taruhlah di Pemda, itu pasti ada kultum yang diberikan oleh ustadznya ketika masuk waktu sholat, bahkan ketika tarawih itu sudah ada jadwalnya. Itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana bulan Ramadan ini diisi dengan kebaikan-kebaikan yang tadi saya katakan adalah bulan pendidikan. Jadi bulan Ramadan boleh jadi dikatakan bulan pendidikan bagi siapapun, tidak hanya bagi pelajar, tapi bagi orang dewasa, bagi bapak-bapak pensiunan. Ketika mereka ke masjid, mereka sudah dicekoki dengan kultum subuh dan lain sebagainya. Misalnya tarawih, ya kultum tarawih. Bahkan ketika di daerah-daerah tertentu itu, misalnya di hampir setiap sholat fardu itu ada kultumnya. Itu berlaku hanya pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan biasanya jarang seperti itu. Dan asiknya adalah masyarakat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kultum, kegiatan-kegiatan tausiah yang diberikan secara langsung dan cuma-cuma di masjid ataupun mushola. Ya, feeling saya mungkin motivasinya karena lipat ganda pahala tadi. Menarik ya Pak. Jadi kalau bahas malah masjid dan mushola menjadi tempat tempat pendidikan juga. Nah, saya ingat tadi dengan diskusi yang disampaikan Bapak terkait kultum ya. Mungkin ini juga bisa menjadi yang salah satu media belajar orang menyampaikan kultum bagi yang belum, atau yang satu juga menjadi murid, satu sisi belajar, satu sisi menjadi guru gitu Pak ya. Kultum itu sebenarnya adalah
yang diberikan oleh para kiai, dan audiennya itu bukan hanya orang biasa, tapi juga kadang orang-orang yang sudah berilmu, karena mereka memaknai kultum itu merupakan apa istilahnya, juga menuntut ilmu, yang mana ilmu itu dituntut tidak hanya di bangku sekolah, di bangku tempat belajar, tetapi kultum itu tidak hanya dilaksanakan saat dia masih usia 6 sampai 22 tahun sampai perguruan tinggi, tapi walaupun sudah selesai perguruan tingginya atau sudah pensiunan, sudah bekerja, mereka juga masih punya kewajiban untuk belajar sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya adalah tuntutlah ilmu minal lahdi ilal lahdi, kan seperti itu, dari semenjak pisah dengan ibu, dari ASI ibu sampai dia ke liang lahat, seperti itu. Nah, itu yang menjadi motivasi kenapa kemudian yang sudah belajar, yang sudah terpelajar juga ikut belajar. Bahkan banyak kiai-kiai juga masih ikut hataman kitab tafsir, padahal beliau sudah mumpuni tentang isi kitab itu, tapi dia memaknai di bulan Ramadan itulah kemudian untuk memberi barokah, untuk meningkatkan amal, dan untuk meningkatkan lipat ganda pahala tadi. Nah, menarik ini kan, puasa untuk kita berukah, untuk belajar. Nah, satu sisi kan kita jumpai teman-teman yang masih malas belajar ini. Mungkin ada motivasi bagi teman-teman yang masih menjumpai malas untuk belajar, malas untuk meningkatkan produktivitas dalam berpendidikan selama Ramadan. Teman-teman yang masih belum tidak meningkatkan produktivitasnya di bulan Ramadan akan menjadi rugi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu semua pintu rahmat Allah itu dibuka untuk kita semua, dan Allah tidak melihat apa saja pekerjaan manusianya, tapi yang dianggap baik itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apalagi kaitannya dengan pendidikan, menambah wawasan ilmu pengetahuan di bulan Ramadan. Oleh karena demikian, saran saya dan motivasi saya kepada rekan-rekan kaum muslimin, rekan-rekan santri, rekan-rekan alumni, walaupun sudah menjadi alumni dan tidak lagi punya kesempatan untuk belajar, di waktu Ramadan inilah untuk menyempatkan diri, menambahkan wawasan ilmu pengetahuan. Apapun yang dipelajari, yang penting punya nilai positif, yang penting diniati untuk li'ilai kalimatillah, yang penting diniati untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita camkan, bahwa rugi kalau kita meninggalkan Ramadan sama dengan hari-hari biasanya. Rugi kalau bulan Ramadan tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan pendidikan, walaupun tidak harus belajar di pesantren, karena ada banyak lembaga yang sudah menyediakan di bulan Ramadan itu terbuka luas untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan adanya kultum dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pesan yang sangat menukik untuk teman-teman yang hari ini kadang masih pagi tidur, bangunnya siang, habis itu bangun lagi, asyar, sholat. Nah, itu Ustaz, Pak, mungkin bagaimana ini pesan yang disampaikan bisa memotivasi teman-teman untuk produktif belajar selama bulan Ramadan. Jadi selain penuh berkah, ada lain pesan yang lain untuk teman-teman untuk mengingatkan Ramadan lebih produktif lagi. Ini kan banyak teman-teman yang mohon maaf, tidak hanya saya juga ngalami juga, kadang tidur gitu kalau pagi. Bahkan produktifnya kalau seharusnya baca buku atau baca Quran, malah karena lapar ya harus tidur. Mungkin ada pesan lain selain ini untuk tetap menjaga spirit belajar dan spirit mentalnya juga. Bagi yang malas, sebenarnya
mereka memaknai bahwa setiap apa yang dia lakukan di bulan Ramadan mendapatkan pahala, kecuali hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur juga bagian dari ibadah pada bulan puasa, tapi bukan berarti tidur terus seperti itu. Artinya di bulan Ramadan itu kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal baik ketimbang hari-hari sebelumnya. Walaupun kita tidak belajar layaknya di pesantren, layaknya di lembaga pendidikan, paling tidak kita menyisipkan waktu yang mana digunakan untuk mencari ridha Allah. Sebenarnya apapun yang dilakukan kecuali hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali larangan-larangan Allah yang dilakukan. Itu kalau kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat juga dan limpahan pahala, lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan berbasis pendidikan tidak dipandang sebagaimana lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Tetapi apa yang kita kerjakan itu mengandung dimensi pendidikan kalau seandainya kita memberikan pengertian bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan pahala yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini podcast ini semata-mata juga untuk mencari ridha Allah. Meningkatkan pengetahuan juga nih. Iya, meningkatkan pengetahuan juga selain dakwah, misi dakwah yang diberikan kepada halayak umum melalui konten-konten video yang dibuat oleh Yauma TV ini. Jadi Yauma TV ini juga bagian dari media pendidikan yang secara mudah diberikan kepada masyarakat luas, apalagi alumni santri, karena Yauma TV ini punya alumni pesantren seperti itu. Dan ini tidak terbatas pada satu pesantren, siapapun berhak untuk belajar melalui Yauma TV ini. Nah, belajar tidak harus face-to-face dalam artian kita tatap muka dengan secara langsung dengan guru dengan murid. Tapi kalau kesempatan kita terbatas, ya cukup melihat Yauma TV atau konten-konten YouTube yang lain yang di bulan Ramadan yang isinya adalah tentang pendidikan, tentang kebaikan, tentang bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan banyak di YouTube sekarang. Daripada tidur kan seperti itu. Sebagaimana orang Madura memaknai bahwa tidur juga bagian daripada ibadah pada bulan puasa. Tapi salah juga kalau seharian tidur full gitu. Jadi salah kaprah kalau tidur terus. Jadi kaumnya Basurip. Iya. Jadi itu teman-teman dari sahabat Yauma TV terkait bagaimana kita memaknai Ramadan berbasis pendidikan. Kita belajar tidak hanya di ruang dan tempat yang biasa kita tempuh mengenyam pendidikan, tapi masjid dan mushola menjadi media juga untuk kita mencari ilmu selama bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.